Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat datang kembali di kanal Yan Sukmawan. Baik, rekan-rekan, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, pada kesempatan ini kembali saya akan memberikan tutorial tentang analisis data. Nah, pada tutorial kali ini kita akan coba bahas tentang analisis data percobaan rancangan tersarang atau nested design. Pada layar, teman-teman dapat melihat ada alat 1, alat 2, dan alat 3. Nah, jadi ceritanya adalah di suatu perkebunan karet akan dilakukan pengujian terhadap 3 jenis alat sadap. Ya. Alat 1, alat 2, dan alat 3. Nah, yang menarik adalah setiap alat ya itu hanya dioperasikan atau digunakan oleh satu orang. Jadi si A misalkan hanya menggunakan alat 1, kemudian si B menggunakan alat 1 juga misal, tapi alatnya berbeda dengan yang digunakan oleh si A. Si C juga menggunakan alat yang berbeda dengan si B ya, atau si D ya. Nah, seperti itu. Kemudian alat 2 juga digunakan oleh orang yang berbeda. Alat ketiga juga digunakan oleh berbeda. Jadi setiap tenaga kerja pemanen menggunakan alat yang berbeda. Nah, ini contoh ya peletakan atau susunan rancangannya. Nah, ini sebetulnya adalah percobaan satu faktor ya. Jadi ini merupakan percobaan satu faktor. Tetapi masing-masing alat ini digunakan oleh orang yang berbeda. Nah, sehingga di percobaan ini ya, yang paling tepat adalah menggunakan rancangan tersarang, yang mana operator itu tersarang ke dalam alat. Ya. Ini meskipun di sini ada alat dan ada operator, ini bukan merupakan percobaan faktorial ya. Jadi bukan percobaan 2 faktor, tetapi hanya satu faktor. Alat saja yang akan diujikan. Ya. Kenapa? Karena masing-masing operator ini menggunakan alat yang berbeda. Operator yang ada di sini tidak menggunakan alat 2. Demikian juga operator 3 yang ada di sini tidak menggunakan alat 2 ataupun alat 1. Nah, sehingga kita nyatakan bahwa operator itu tersarang atau tersarang ke dalam alat. Ya. Kemudian karena percobaan ini merupakan percobaan faktor tunggal, maka tidak bisa terjadi interaksi atau persilangan antara alat dan operator. Ya, seperti itu. Ini ya penjelasan singkat ya mengenai rancangan tersarang ya. Oke, kemudian dari data pengamatan ini ya, ini sebagai contoh adalah data hasil sadap ya, ini data fiktif ya. Ini data fiktif bukan data sebetulnya. Ini diambil masing-masing alat ini ada 5 ulangan ya, atau 5 observasi. Ya, masing-masing alat yang digunakan oleh operator ini diambil data pengamatan sebanyak 5 ulangan. Ya, kemudian operator yang kita ambil itu ya dipilih secara acak ya. Jadi operator 1, operator 2, operator 3, dan operator 4 itu diambil secara acak. Demikian juga yang ada di alat 2 ini. 4 orang operator diambil secara acak, dan di alat ketiga, keempat operator juga diambil secara acak. Sehingga total terdapat 60
data observasi. Yang kemudian di sini sudah saya susun ya. Ya, ini untuk mempermudah pada saat kita mengimport data ke dalam RStudio. Jadi kita punya faktor alat ya. Ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian ada operator yang tersarang ke dalam alat ya. Masing-masing alat ini ada 4 operator yang diambil datanya sebagai sampel. Kemudian ada 5 ulangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan respons yang dihasilkan dari percobaan ini sebagai contoh, variabel pengamatannya adalah hasil sadap yang saya singkat dengan hasil. Ya, jadi hanya satu kata saja untuk mempermudah pada saat kita melakukan analisis data di RStudio. Baik, jadi kita sudah punya rancangannya, kita juga sudah punya data pengamatan. Selanjutnya, langkah berikutnya kita akan melakukan ya analisis data menggunakan RStudio. Baik, kita coba buka RStudio. Tampilan seperti ini. Seperti biasa, kita perlu mengimport dataset terlebih dahulu ya. Kita klik import dataset. Kemudian kita pilih from Excel karena data kita dari Excel ya. Pilih browse. Kita coba cari lokasi filenya. Nah, di sini ya, nama filenya adalah rancangan tersarang. Oke, kita coba klik open. Kemudian sambil kita cek tadi lokasi selnya, ada mulai di sel A13 sampai sel D73. Ya, ini dia. A13 sampai D73. Kemudian kita pilih sheet-nya. Kita ketik A13 sampai D73. Ya, kita klik di salah satu kolom yang kosong di sini. Ini adalah tampilan 50 data. Pertama, kita klik import. Oke, data sudah berhasil kita import. Kemudian kita bisa mulai menampilkan struktur data dengan mengetik str dalam kurung nama dataset ya, rancangan tersarang. Ya, ini dia. Kita klik enter. Enter lagi. Nah, ini muncul. Ya, ada 4 ya, alat, operator, ulangan, dan hasil. Perhatikan di sini alat, operator, dan ulangan ini meskipun berupa angka, ini sebetulnya merupakan faktor ya. Ya, kita akan ubah ya dari 6 ini menjadi faktor. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita ketik ya nama dataset rancangan. Ya, rancangan tersarang ini kita klik enter, simbol dolar. Kemudian kita pilih alat ya. Jadi pertama kita akan mengubah alat dulu ya sebagai faktor. Ya, kemudian s.faktor dalam kurung rancangan tersarang, enter, simbol dolar, alat ya. Ini pilihan sudah muncul, kita pilih alat, enter, kita enter lagi ya. Sini ada pergerakan ya. Tadi alat ini posisinya ada di rata kanan ya, sama seperti ini. Ini sekarang sudah berubah ke rata kiri, ini berarti sudah berhasil kita ubah menjadi faktor. Berikutnya yang kedua, operator ya. Kita gerakkan kursor panah atas ya. Nah, ini kita edit ini. Alat ini kita ubah menjadi operator. Ya, kemudian yang ini juga kita ubah menjadi operator.
Jadi diedit saja ya, tidak perlu mengetik satu persatu supaya lebih cepat. Ya, sudah berubah juga. Terakhir, ulangan ya. Ya, sudah. Kemudian kita pastikan lagi, kita ulang tadi perintah yang pertama str ya. Kita enter. Ya, jadi dari 6 data numerik ya sudah menjadi faktor. Oke, langkah yang pertama di RStudio ini sudah selesai kita lakukan. Berikutnya kita bisa melakukan uji asumsi terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan analisis seragam. Mengapa? Ini perlu karena supaya kita lebih yakin ya terhadap penarikan kesimpulan nantinya ya, supaya tidak terjadi bias ya. Dan kesimpulan yang kita tarik nanti ya kita lebih yakin tentang kesahihannya. Baik, untuk uji asumsi saya akan melakukan 2 uji asumsi. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua adalah uji homogenitas ya. Baik, untuk uji normalitas kita bisa menggunakan metode Shapiro-Wilk ya. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat modelnya dulu ya. Sini saya akan menyingkat ya rancangan terserang ini, saya beri nama supaya lebih mudah diingat ya, tersarang. Ya, teman-teman bisa bebas ya. Misalkan diganti dengan nested ya atau yang lain, silakan saja. Bebas. Tersarang, kemudian kita buat modelnya EOV ya. Jadi ini seperti membuat perintah untuk melakukan sidik ragam atau analisis ragam. Dalam kurung, kemudian variabel pengamatannya atau responsnya ya, hasil ya, hasil. Kemudian simbol tak hingga yang ada di posisi sebelah kiri angka 1 ya kalau di keyboard. Ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan faktornya. Faktornya adalah alat. Alat. Kemudian karena ini merupakan rancangan terserang, selanjutnya kita ketik garis miring. Kemudian vektor. Ya, faktor. Ya, ini dia. Dalam kurung operator ya. Jadi operator tersarang ke dalam alat. Oke, kemudian koma, data sama dengan data, nama datanya tadi, rancangan tersarang ya, ini dia. Nah, kita sudah membuat modelnya. Kemudian kita lakukan uji normalitas Shapiro-Wilk ya. Shapiro tes ya. Oh, maaf. Kurang huruf H di sini ya. Shapiro ya, Shapiro tes. Ini. Kemudian kita ketikkan nama model tadi tersarang ya. Kita beri nama tersarang. Simbol dolar. Residuals ya, pilih ini, residuals. Enter. Enter sekali lagi. Ya, ini dia hasil uji normalitas Shapiro-Wilk dengan nilai Pi sama dengan 0,2443. Ya, lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa 0,05. Ya, sehingga dari hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa normalitas dari residuals ya atau galat ini sudah menyebar secara normal. Jadi datanya sudah menyebar normal. Kemudian untuk uji normalitas selain menggunakan metode atau perhitungan Shapiro-Wilk ini, kita juga bisa memvisualisasikannya ya. Jadi dibuat plot. Kita bisa buat
plot dengan mengetikkan plot ya, P-L-O-T seperti ini. Kemudian nama model tadi tersarang ya, tersarang, kemudian koma 2. Nah, ini perintah untuk melakukan uji normalitas ya, menggambarkan plotnya. Nah, ini dia. Jadi di plot ini kita bisa melihat ada garis diagonal ya. Kemudian ada data-data pengamatan ya. Ini data residual atau galat ya. Kalau titik-titik ini posisinya berada di tengah, ini menunjukkan bahwa galat sudah menyebar secara normal. Nah, ini dari hasil plot ini kita bisa lihat bahwa data-data ini ya sudah mendekati ya, sudah ya berhimpitan di garis diagonal ini. Ada beberapa data saja yang posisinya di luar ya, agak jauh. Nah, sehingga dari gambar ini kita juga bisa ya melihat bahwa uji normalitas sudah terpenuhi. Ini adalah uji asumsi yang pertama. Kemudian untuk uji asumsi yang kedua, kita bisa lakukan pengujian terhadap homogenitas ragam ya. Kita bisa lakukan dengan cara yang sebelumnya tadi ya. Kita bisa membuat plot ya. Plot, kemudian tersarang, kemudian kita ubah angka 2 ini menjadi angka 1. Nah, ini untuk menampilkan plot uji homogenitas. Kita klik enter. Ya. Di plot ini kita bisa lihat ada garis merah ya. Garis merah ini membagi 2 ya, antara nilai yang di atas 0 dan nilai minus ya. Ini adalah nilai dari galat atau residuals. Ya, kita bisa lihat bahwa garis merah ini bentuknya flat atau datar ya, lurus ya. Nah, ini menunjukkan bahwa homogenitas ragam antar perlakuan itu sudah ya terpenuhi asumsinya karena sudah terbagi lurus ya. Tapi kalau garisnya tidak flat, tidak datar, maka asumsi homogenitas ragam tidak terpenuhi. Ya, oke, jadi untuk asumsi normalitas dan asumsi homogenitas sudah terpenuhi. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan analisis ragam. Ya, caranya ini sama seperti kita ya membuat model tadi. Nah, saya pencet saja ini, saya tekan panah ke atas ini. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini ya. Kita klik enter. Kemudian kita ketik summary atau ringkasan ya, mungkin dalam bahasa Indonesianya. Summary dalam kurung tersarang. Nah, ini adalah perintahnya. Kita klik enter. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ada 3 sumber keragaman yang muncul ya. Alat, kemudian ada operator yang tersarang ke dalam alat ya. Ini seperti ini penulisannya di RStudio. Kemudian ini nilai sumber keragaman galat ya, dengan masing-masing nilai derajat bebas. Ya, kemudian kita perhatikan di sini ya, nilai F hitungnya. Alat ini sangat tinggi ya value-nya ya. Dengan nilai probability-nya yang sangat kecil. Ini bintang 3 ya. Kalau bintang 3 berarti lebih kecil dari 0,001 ya. Sehingga dari hasil sidik ragam atau analisis ragam ini kita bisa lanjutkan lagi ya dengan uji lanjut ya, uji lanjut yang kita pilih ya sesuai dengan metode yang kita sudah susun di proposal ya.
Nah, misal kita akan melakukan uji lanjut dengan ya uji BNT misalkan ya. Kita bisa lanjutkan ya mungkin ya. Oke. Sebelum itu kita perlu mengaktifkan paket atau packages Agricola ya. Kita aktifkan dulu. Nah, sudah aktif ya. Kita ketikkan nama ujinya, misalkan ya, saya ketik BNT ya, ini bebas juga ya. Anda juga bisa mengetik dengan HSD ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya pakai BNT saja di sini. Kemudian uji BNT dalam bahasa Inggris adalah HSD.test ya, ini dia. Kemudian kita ketikkan nama model tadi tersarang ya, koma, kemudian tanda kutip ya, tanda kutip, tanda petik 2 ini ya, tanda petik 2 nama faktor yang akan kita uji BNT-nya, alat ya, alat, koma, group, sama dengan true, kemudian console, sama dengan true. Ya sudah, kita enter. Ya, ini dia hasil uji BNT yang sudah dioperasikan otomatis menggunakan RStudio. Jadi dari hasil uji BNT ini didapatkan bahwa alat sadap yang menghasilkan getah atau lateks ya yang terbanyak itu diperoleh dari alat 2 ya, dengan hasil sadap sebesar 537,75 mg. Ya, ini misalkan satuannya miligram. Kemudian peringkat yang kedua adalah alat 1 ya, 497,75 mg nih hasilnya, dan yang peringkat ketiga adalah alat 3 ya dengan hasil sadap 449,50 mg. Ya. Oke, demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan kita semua. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.